Orang-orang sudah pada bingung dengan fatwa tentang corona. Orang-orang sudah bingung piye bagaimana menghadapi apa jenenge balak yang namanya corona. Lalu itu biasa-biasa wae. Saya pikir corona itu ya balak biasa-biasa saja. Balak biasa saja yang ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menguasai dunia. Nah, cara aku ngono kuwi dadi itu kok meneng ayo ora dikuasai. Asal kita itu tetap nak cara bahasanya saya tetap eling dan waspada, kita tidak akan dikuasai oleh siapapun karena kita akan menguasai juga. Minimal kita akan bisa menguasai diri kita sendiri. Jangan dilupakan bahwa apapun yang terjadi kita ini pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu untuk menguasai dirinya sendiri. Menguasai diri sendiri pokoknya. Mengatur diri sendiri pertama kali. Nanti kalau kita itu sudah bisa mengatur diri sendiri, saya pikir orang akan ikut aturan-aturan yang kita ikuti. Nah, jadi rasa tidak melu bingung-bingung. Sing sholat ya sholat biasa, sing mujahadah ya mujahadah biasa, nyambut gawe toh, nyambut gawe ya biasa-biasa wae rasa ngono. Karena dunia ini memang sudah diserahkan kepada kita. Oke, karena urip sana pada itu di dunia, karena urip ning dunia. Aturan dunia kuwi aja diatur karo dunia gitu. Tapi bari meneh corona ini. Corona itu bukan azab Allah kalau saya. Corona itu tetap cobaan dari Allah. Karena kalau corona itu dianggap azab dari Allah, pasti akan dikumpulkan. Karena sudah mengatakan azab itu pasti akan dikumpulkan. Orang yang baik dan orang yang tidak baik. Jadi kalau ngomong tentang corona ini belum azab. Karena ini belum azab, itu belum datang, saya pikir ini belum yang dikatakan mendekati hari akhir. Karena masih disilahkan orang itu cuma diingatkan untuk bertobat, untuk tambah lebih baik. Kalau memang sudah dipisahkan antara orang yang baik dan orang yang jelek, keluarlah mungkin bentuknya mbok jenenge corona, mbok jenenge apa, tapi kalau sudah jadi azab, mesti Gusti Allah wis ora kersa meneh ngewaske dunia ini. Nah, kalau sudah jadi azab itu ya kayak zamannya Fir'aun dengan Nabi Musa. Begitu sudah akan jadi azab, pengikut Musa jelas ngelompok di Musa, pengikut Fir'aun jelas ngelompok di Fir'aun, dan akhirnya Musa lari lewat lautnya dibelahkan, terus akhirnya pengikut Fir'aunnya habis. Zaman Nabi Nuh juga kayak gitu, pengikut Nabi Nuh sudah terkelompok oleh ke Nabi Nuh dan dibikinkan kapal oleh Nabi Nuh yang itu perintah Allah dalam rangka untuk akan menghabiskan orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya dikelemlah dunia ini, habislah orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Nah kan gitu. Nah ini orang gitu. Karena kalau azab itu kalau datang pasti kena pada yang harus diazabi. Tapi kalau cobaan, wabah, itu bisa semuanya. Aku ini maksiat ya aku ora kena corona. Lah sing nang kono kae sing lagi ibadah profesor sapa ibadahe apik tekun ya tetep kena corona. Karena itu sama lah, untuk menghadapi wabah ini butuh kebersamaan. Nek cara aku, karena ini masih wabah, ya butuh kebersamaan, baik itu orang Islam, orang kafir, orang di agama sing ora di agama pisan, bahkan yang berakal atau tidak berakal pisan, ayo bersama-sama wabah ini kita hadapi bersama-sama. Karena untuk menghadapi itu ada yang berkompeten untuk itu, karena awake dhewe negara ya negara lek ngatur piye. Nah, arek manut kiai jarine kiyaine wingi ya iso ana sing MUI wis ngetokke fatwa. Sing do organisasi ana NU, ana Muhammadiyah, ana macam-macam ya do ngetokke fatwa dhewe-dhewe. Ya kudu kok diloni nek kuat. Tapi semuanya itu tetap kembali lagi bahwa ini semua sudah paling, kalau ini bukan kehendak Allah, tapi ini dibolehkan oleh Allah untuk terjadi seperti ini. Karena kalau tidak dibolehkan, saya yakin tidak akan terjadi. Nah, karena ini dibolehkan, cara menghadapi, karena ini juga pasti macam-macam. Ini dibolehkan Allah untuk orang yang seperti ini, biar kayak gini. Ini dibolehkan Allah untuk orang yang banyak dosa,
biar pada tobat. Ini dibolehkan oleh Allah. Corona ini terjadi bagi orang yang sudah beribadah tapi kurang, biar tambah ibadahnya. Ini dibolehkan Allah untuk orang-orang yang mungkin medit, mendo sedekah. Ini dibolehkan oleh Allah untuk para penjahat, ya men doleran dadi penjahat. Ini dibolehkan oleh Allah untuk para koruptor, ya men dolah korupsi. Ya ngono gitu. Atau bahkan mungkin ini dibolehkan oleh Allah untuk para penjajah agama, mungkin penjajah ayat-ayat Tuhan, entah itu kiai, ustadz, ataupun mungkin pastor, mungkin biksu, mungkin pendeta, dan yang lain. Bagaimana kita mengajak umat tidak kalah dengan teknologi dan tidak kalah dengan apa yang ada di dunia ini, tapi kita tetap bagaimana cara menjajakan Tuhan, dan ayat-ayat Tuhan itu bisa mengalahkan orang-orang yang menjajakan teknologi. Walaupun kita penjajah ayat ini tidak akan bisa lepas dengan teknologi. Karena teknologi itu urusan duniawi, dan kita dihidupkan di dunia ini dalam rangka untuk menjalankan sesuatu, membuat jembatan kita akan bahagia besok di akhirat nanti. Ya, aku tutupannya ya, semua ini semua sudah dibolehkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi ini membuat kita jadi bisa dekat dengan Allah. Amin. Dan kita bisa diridhoi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah,